Apa hukumnya kalau kita tidak bermazhab? Lah bagus, emang kudunya begitu. Harusnya begitu. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris berkata, apabila satu saat nanti kalian lihat bahwa perkataanku bertentangan dengan apa yang kalian riwayatkan dari hadis-hadis, maka lemparkan perkataanku ke tembok. Di dalam beragama kita wajib bermadhab. Gak bisa kalau tidak bermadhab. Orang itu kalau tidak bermadhab biasanya hatinya kasar, hatinya keras. Saya tahun kemarin bulan Maret diundang ke Jawa Tengah. Kebetulan waktu itu yang berkumpul itu ustadz-ustadz Wahabi. Ada alumni Yaman, alumni Saudi, alumni mana-mana sekitar 50 orang. Saya tanya sama mereka. Tapi mereka sekarang sudah lembut-lembut, sudah meninggalkan ajaran Wahabi. 50 ustadz ini. Apa kata mereka? Betul Kiai. Kami dulu ketika tidak bermadhab hati itu keras. Hati itu kasar. Hati itu keras, buktinya keras. Semua orang selain kelompok saya dianggap calon penghuni neraka. Dan saya ini dan kawan-kawan satu-satunya calon penghuni surga. Apa hukumnya kalau kita tidak bermazhab? Lah bagus, emang kudunya begitu. Harusnya begitu. Adapun bermazhab maka jangan. Setiap imam menyuruh jangan ikuti aku. Terus ngapain mengikuti? Setiap imam itu menyuruh jangan ikuti aku. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris berkata, apabila satu saat nanti kalian lihat bahwa perkataanku bertentangan dengan apa yang kalian riwayatkan dari hadis-hadis, maka lemparkan perkataanku ke tembok. Imam Syafi'i berkata, jangan ikuti aku. Nah, terus ngapain? Di dalam beragama kita wajib bermadhab. Gak bisa kalau tidak bermadhab. Orang itu kalau tidak bermadhab biasanya hatinya kasar, hatinya keras. Saya tahun kemarin bulan Maret diundang ke Jawa Tengah. Kebetulan waktu itu yang berkumpul itu ustadz-ustadz Wahabi. Ada alumni Yaman, alumni Saudi, alumni mana-mana sekitar 50 orang. Mereka ngajak saya, minta saya berbicara perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Wahabi. Saya terangkan waktu itu perbedaan tentang sifat 20 dan tauhid 3 Wahabi. Saya terangkan mulai habis Jumat sampai maghrib. Cuma istirahat sholat asar lalu dilanjutkan lagi sampai menjelang maghrib. Istirahat makan waktu itu. Saya tanya sama mereka, tapi mereka sekarang sudah lembut-lembut, sudah meninggalkan ajaran Wahabi. 50 ustadz ini. Apa kata mereka? Betul Kiai. Kami dulu ketika tidak bermadhab hati itu keras, hati itu kasar, hati itu keras, buktinya keras. Semua orang selain kelompok saya dianggap calon penghuni neraka. Dan saya ini dan kawan-kawan satu-satunya calon penghuni surga waktu itu. Terus bagaimana? Dan kami menganggap amalan-amalan orang Ahlus Sunnah itu gak punya dalil, bidah. Akhirnya kami belajar fikih mazhab Syafi'i. Terus setelah belajar fikih mazhab Syafi'i ternyata dalil-dalilnya lengkap. Dan ternyata setelah belajar mazhab Syafi'i hati kami menjadi lembut, sudah tidak cingkrang lagi. Dia cerita ada kaum ustadz ya, mantan ustadz Wahabi kemarin bulan 11 jumpa bulan 12 kemarin jumpa saya di Jawa Tengah awal-awal 12. cerita pada saya dulu ketika masih Wahabi tidak bermadhab tuh capek ya. Kenapa? Karena pakaian harus sesuai dengan sunnah versi Wahabi. Gimana? Kami tiap hari pakaian 3 lapis, paling dalam celana cingkrang, lalu di luarnya sarung cingkrang pula, di luarnya jubah, jadi 3 lapis cingkrang. Olahraganya sepak bola. Bayangkan olahraga sepak bola pakaian 3 lapis kayak itu, kira-kira panasnya bagaimana? Dan belajarnya di Arab lagi. Arab tuh sangat panas. Tidak bermadhab. Akhirnya bagaimana? Sekarang bermadhab. Jadi bermadhab itu yang memang keharusan bagi kita. Nggak bisa orang tidak bermadhab. Orang itu kalau tidak bermadhab tidak bisa mendalam pengetahuannya dalam bidang ilmu fikih. Gak bisa. Kalau mau mendalam pertama harus menekuni satu mazhab, baru pindah ke mazhab-mazhab lain. Kalau nggak menekuni satu mazhab semuanya dibaca kacau ilmunya, tidak sistematis, apalagi anti mazhab. Nah, kelompok anti mazhab ini, golongan yang anti mazhab ini biasanya membawa slogan kembali pada Quran dan hadis. Dan ini pelecehan saudara, ajakan kembali pada Quran dan hadis. Mengapa? Ini menganggap orang-orang di luar dia gak ikut Al-Quran dan hadis. Anggapannya kan begitu, ajak kembali. Sebenarnya dia yang gak ikut Al-Quran dan hadis, buktinya dia ngajak kembali. Berarti kan gak ada. Nah kalau kita ini memang orang yang bermazhab ini memang ada di dalam ruangan Al-Quran dan hadis, karenanya gak ngajak kembali. Lah ngapain ngajak kembali? Kita ikut memang. Lah dia yang gak ikut itu ngajak kembali. Dan orang ini kalau ngajak kembali, kalau yang ngajak itu tahu jalannya bisa sampai. Misalnya ngajak kita pergi
ke Pekan, tahu jalannya, bisa sampai. Tapi kalau yang ngajak gak tahu jalannya, kira-kira dibawa kemana itu? Ngajaknya ke Pekanbaru, bisa-bisa dibawa ke Dumai, atau dibawa ke Rohil ya, atau dibawa ke Bukit Tinggi. Mengapa? Karena dia gak tahu jalan. Dan ini sering kawan-kawan yang anti mazhab ini, cara berbicaranya pakai Al-Quran, tetapi Al-Quran disalahgunakan. Al-Quran itu dibikin untuk memperkuat ajarannya, dan ini termasuk tata cara.